Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ayu Siti dari kelas D45B dengan NIM 16012132005. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS Estetika dan Sejarah Komunikasi Visual yang telah diberikan Bapak Robi Rosdiana. Pada slide pertama saya akan menjelaskan tentang teori estetika Edmund. Pengertian estetika menurut Edmund adalah ilmu pengetahuan pengamatan atau ilmu pengetahuan indrawi yang mengacu pada kesan-kesan indrawi, menyandingkan estetika dengan teori cita rasa yang mengacu pada tradisi empiris dan pandangan platonis dan neoplatonis. Tahap apresiasi desain menurut Edmund ada 4 langkah dalam proses mengapresiasi desain, yaitu yang pertama ada deskripsi, kemudian analisis formal, yang ketiga ada interpretasi, dan yang terakhir ada penilaian. Judul karya pertama ada Aparat Daerah, pembuatnya Isa Perkasa, dibuat pada tahun 2009, dan media yang digunakan adalah soft pastel di atas kain seragam, ukuran 170 x 140 cm. Deskripsi dalam karya Aparat Daerah, yaitu adanya perpaduan garis formal dan non-formal yang memiliki dua warna putih dan coklat, sehingga terlihat kontras antara objek dan latar belakang. Bangun yang figuratif dan bertekstur kain yang mempunyai ruang semu dikarenakan terlihat sebagai gambaran nyata atau tiruan dari perpaduan semua itu, menimbulkan keharmonisan karena keserasian dalam penempatan unsur-unsurnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang formal dalam karya Aparat Daerah. Karya ini memiliki irama repetisi objek seorang aparat yang berulang-ulang. Kontras aksentuasi yang mencolok membuat karya ini memiliki kesatuan karena dipadukan dengan warna-warna dan penempatan yang baik sehingga karya terkomposisi seimbang, dilingkupi proporsi yang jelas sehingga karya menarik untuk dilihat. Selanjutnya ada interpretasi. Karya ini adalah karya seorang seniman yang bernama Isa Perkasa, dan karya ini berjudul Aparat Daerah yang dibuat pada media soft pastel, kain seragam yang diambil dari sumber dokumentasi pribadi di Selasar Sunario Art Space. Karya ini berceritakan atau karya ini memiliki latar belakang tentang representasi unsur aparat negara dan organisasi massa. Menurut saya, karya yang dibuat seniman Isa Perkasa yang berjudul Aparat Daerah ini mempunyai nilai estetik yang tinggi karena makna yang tersilat dari karya ini sehingga saya suka dan tertarik untuk melihat karyanya, tetapi warna yang dipakai terlalu pudar. Judul karya yang kedua adalah Solitaire dan Solidaire. Pembuatnya Dianto, dibuat pada tahun 2022. Media yang digunakan cat akrilik dan kain kanvas berukuran 130 x 160 cm. Deskripsi karya ini adanya garis datar dan melengkung dengan perpaduan warna-warna yang pekat seperti oranye, hitam, kuning. Dan karya ini bertekstur kain kanvas dan cat akrilik yang menonjol. Karya ini mempunyai bangun figuratif dan non-figuratif yang beruang semu karena terlihat sebagai gambaran nyata atau tiruan. Formal dalam karya ini adanya perpaduan warna oranye, hitam, abu yang membuat karya ini terlihat harmoni dan kontras karena perbedaan yang mencolok pada latar pattern atau repetisi pengulangan yang berirama karena adanya susunan yang baik dan rapi, maka komposisinya terlihat seimbang sehingga proporsi karya ini sangat jelas dan menarik untuk dipandang dan dinikmati kesederhanaannya. Interpretasinya adalah karya yang dibuat oleh seniman Dianto dan dibuat pada tahun 2022 yang berjudul Solitaire Solidaire dengan bermedia kanvas berukuran 130 x 190 cm dan akrilik. Karya ini didapatkan melalui dokumentasi pribadi di Selasar Sunario Art Space. Karya ini menceritakan tentang seorang figur perempuan yang sedang duduk seperti menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Karya ini memiliki asas aksentuasi dan asas repetisi atau pengulangan. Penilaiannya adalah karya dari Dianto ini salah satu karya yang menarik untuk dilihat karena perpaduan dua kanvas yang mempunyai asas dan unsur yang berbeda tetapi memiliki kesatuan yang baik. Karya yang ketiga berjudul Oplosan, pembuatnya Nyoman Wartap, dibuat pada tahun 2015 dan menggunakan media semen. Deskripsinya adanya kesan bertingkat pada objek yang memberikan kesan kesesuaian, tidak menumpuk, dan membuat karya ini terlihat tersusun secara sistematik sehingga karya bisa dinikmati. Patung yang tertidur di antara patung yang tidur sehingga menimbulkan kekontrasan. Kemudian ada formal. Dalam karya ini dapat dilihat bahwa ditampilkan
pola garis tubuh manusia dan botol-botol yang berwarna abu muda, putih, kuning, dan hitam. Karya ini mempunyai bangun yang figuratif karena mempunyai wujud benda-benda alam. Interpretasinya adalah karya ini berjudul Oplosan yang dibuat oleh seniman Nyoman Nuarta pada tahun 2015 dengan media semen. Karya ini didapatkan oleh dokumentasi pribadi saya di New Art Space Bandung. Karya ini sangat menarik karena karya ini terinspirasi dari seniman Pak Nyoman, yaitu berlatar belakang yang terinspirasi oleh sebuah tongkrongan Nyoman Nuarta pada saat masih sekolah di bangku SMA dan tempatnya tepat di pinggir tangga seperti itu. Penilaiannya, posisi patung yang terlihat tidak teratur tetapi memiliki proporsi yang baik sehingga menarik untuk dilihat. Dan memiliki tekstur lipatan kain dibuat dari semen, maka memiliki nilai estetik yang tinggi. Oleh karena itu saya suka karya ini. Karya yang terakhir berjudul Stres, pembuatnya Nyoman Nuarta, tahunnya tidak diketahui dan media yang digunakan adalah besi dan batu. Deskripsinya terdapat garis melingkar yang berulang-ulang dan menampilkan 3 warna abu muda, putih keabuan, dan abu tua pada batu semen. Karya ini bertekstur besi dan adanya ruang dan waktu, panjang, volume, dan termasuk ruang nyata yang dilihat langsung oleh panca indera sendiri. Formalnya adalah kombinasi warna yang baik karena sedang duduk dan adanya repetisi di objek patung tampak senada dan menimbulkan keserasian yang tersusun secara sistematik dan aksentuasi kontras karena menonjolkan seseorang. Interpretasinya, karya ini berjudul Stres yang dibuat oleh seniman Pak Nyoman Nuarta, bersumber dari dokumentasi pribadi yang berukuran 44,5 x 39 cm kanvas. Penilaiannya, karya ini memiliki asas ruang dan waktu sehingga terlihat nyata. Tekstur yang dimiliki karya ini menarik karena adanya pengulangan garis melingkar atau repetisi. Maka dari itu, karya ini memiliki nilai estetik yang tinggi. Selanjutnya ada daftar pustaka. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.